Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MAJT TV, pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul FM. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa beribadah dengan nyaman, melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir bersama, dan insyaallah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin bersama guru kita Habib Ja'far Al-Musawwa. Insyaallah beliau akan membacakan beberapa buah hadis pada kesempatan kali ini, dan bila mana ada pertanyaan seputar tema yang beliau sampaikan bisa langsung bertanya kepada beliau. Dan bagi para pendengar yang ada di rumah maupun dalam perjalanan bisa melakukan chatting WhatsApp 081225733157. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita ikuti bersama kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Habib Ja'far Al-Musawwa. Kepada guru kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga seluruh pemirsa MAJT TV, dan juga seluruh pendengar Radio Dais dan pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai sekarang kita masih diberikan sehat, afiat, kita masih diberikan kenikmatan berupa nikmatul iman wal Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita selalu bisa berjalan di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Saya masih akan menerangkan atau melanjutkan bab tentang perintah memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan. Memang sesungguhnya di dalam pengabdian hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang paling terpenting adalah istiqomahnya, kontinu terus menerus di dalam menjalankan dalam rangka mengabdi kepada Allah.
Kenapa ini diperintah? Karena kalau kita lihat realita yang terjadi pada masyarakat itu gemar, atau orang ya, manusia itu gemar untuk melakukan sesuatu yang baru, kemudian berpindah sesuatu yang baru lagi, dan seterusnya. Jadi manusia itu ada semacam rasa jenuh, ada rasa bosan. Dan saya sering sampaikan, jenuh dan bosan ini adalah satu kenikmatan, satu anugerah. Sehingga dengan rasa jenuh itu kita bisa berinovasi di dalam berbagai hal. Soal makanan, soal minuman, soal pakaian, kita bisa berganti-ganti. Akan tetapi rasa jenuh itu tidak berlaku untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang pada kenyataannya itu manusia selalu senang dengan hal-hal yang baru dan terus berganti-ganti terus. Kalau itu adalah hal yang baik, maka alhamdulillah. Tapi kalau pergantiannya itu berubah dari yang baik jadi tidak baik, dari yang benar menjadi salah, ini yang bermasalah. Maka salah satu dalam misi agama adalah mengingatkan dengan memerintahkan agar selalu istiqomah, continue di dalam kebaikan-kebaikan. Nah, peringatan yang pertama yang di dalam ayat ini ada di dalam surat Al-Hadid, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqassat qulubuhum. Yang artinya dan janganlah kamu sekalian seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang lama atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Jadi artinya seperti yang tadi saya sampaikan, ada kaum yang pada mulanya diturunkan Alkitab, akan tetapi setelah lama berlalu, kemudian mereka menjadi lalai, menjadi keras hatinya. Ya itu tadi. Makanya Nabi itu mengatakan Allah itu lebih senang kepada hambanya yang beramal sedikit tapi terus menerus daripada banyak kemudian selesai. Begitu. Dulu pernah saya ada orang yang bahasanya mula-mula senang ibadah. Jadi orang dari desa, dia ke Semarang, dia jualan warungan. Jualannya dekat di Masjid Kauman. Dia merasakan nikmatnya, mungkin ya, merasakan nikmat beribadah di Masjid Kauman. Saking senengnya, saking merasakannya tuh, dia itu
boleh dibilang jarang pulang ke rumah. Jadi zuhur sampai asar, nanti pulang sebentar, belum maghrib sudah sampai di masjid, nanti pulangnya isya. Terus saking senengnya itu seperti itu. Tapi itu hanya berjalan sekitar 2 bulan. Setelah 2 bulan dia sudah nggak kelihatan lagi, karena ada rasa yaitu bosan. Nah ini akibat dia tidak bisa kontrol diri, tidak bisa mengatur, sehingga kesenangan, kenikmatan yang dia dapatkan itu berubah menjadi kejenuhan. Nah ini yang Allah tidak suka. Allah tidak senang orang yang seperti ini. Yang Allah senang itu continue mendekat kepada Allah, sehingga walaupun amalannya sedikit tapi dia selamat karena selalu mendekat kepada Allah. Apa artinya amalnya banyak tapi pada endingnya dia jauh dari Allah? Percuma. Begitu. Jadi maka dari itu Allah mengingatkan, jangan kamu seperti mereka, ya, satu kaum yang dulu waktu diturunkan Alkitab itu menyambut, ini adalah firman Tuhan, ini yang benar, ini yang begitu-begitu. Tapi begitu lama mereka justru malah menjadi anti klimaks, menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya katakan realitas di lapangan masyarakat itu banyak seperti itu. Saya sering mengingatkan kepada jamaah-jamaah saya. Ya, saya sering mengingatkan gini, jenengan jangan terlalu heboh. Begitu. Ada orang yang begini ngomong sama saya, Bib, saya dikasih jadwalnya, jenengan itu kalau pengajian di mana saja saya mau datang. Jadi kalau saya pengajian di sini rutinan itu kajian kitab, dia datang, ini dia datang. Saya ngomong jangan seperti itu. Ya. Jenengan cari saja 1-2 jadwal saya, terus yang istiqomah. Nanti kalau jenengan datang terus nanti bosan dengan saya, selesai. Begitu. Karena banyak terjadi yang seperti itu. Jadi mula-mula kenal saya itu terus pokoknya di mana ada saya di situ ada dia. Begitu. Sekarang mana? Enggak ada. Ada yang berperasaan begini, aku wis pinter, ngaji Habib Ja'far wis katam, selesai. Ngaji kok ono katam. Orang ngaji itu kan minal mahdi ilal lahdi, dari kandungan sampai ke liang lahat. Ilmu itu terus berjalan, kita harus belajar terus. Pada dunia ini tantangannya kan bermacam-macam. Ilmu fikih juga berkembang, kita harus mengikuti keadaan. Gak bisa kita hanya berpegang kepada ini tok. Jadi harus kita ini berimprovisasi dalam keadaan-keadaan sehingga kita bisa memberikan satu keputusan di dalam soal hukum. Jadi belajar terus. Ada yang seperti itu, fokus kata. Jadi begini maksudnya. Jadi orang ini sering ngaji dengan saya, terus di kampungnya dia, di wilayah perumahannya dia itu, kalau ada orang tanya selalu dia jawab. Akhirnya dia merasa sudah cukup. Di samping ada bosan itu tadi. Jadi aku surah perlu ngaji Habib Ja'far ngangger ana wong takon iso tak jawab. Nah, dia berada di wilayah perumahan yang istilah pengetahuan agamanya itu nol putul. Ya dia di situ kayak kiai. Tapi ketika dia menghadapi persoalan yang agak rumit, ya nggak bisa.
cuman ngaji keliling-keliling tok ngene wis dadi kiai. Enggak bisa. Nah, ini kan berbahaya. Ini baru soal ngaji. Nah, kalau soal kedekatan kepada Allah, ya, ada satu riwayat lagi di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Hai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Ya. Nabi tidak menyebut nama. Jadi subhanallah, jadi Nabi itu selalu menjadi satu contoh yang baik. Jadi kalau mensifati keburukan orang itu beliau tidak ojo koyok kae si sopo kae jenengan, enggak, tapi si fulan. Kamu jangan seperti si fulan. Dia itu dulunya rajin bangun malam untuk sholat, kemudian sekarang sudah ditinggalkan. Gitu. Jangan seperti dia. Artinya apa yang sudah kamu lakukan ya terus. Karena dalam penilaian Allah itu yang paling utama itu adalah konsistennya itu. Itu yang paling berat. Ya, dalam penilaian Allah itu yang terpenting adalah istiqomah. Makanya orang-orang yang istiqomah itu kan dibanggakan oleh Allah, dipuji oleh Allah, dan diberi satu anugerah oleh Allah yang sering kita dengar ayat innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, yang mengikrarkan, ya, Rabbunallah, Allah itu pangeranku, Allah itu Tuhanku, summastaqamu, lalu dia tegakkan ucapannya itu, dia konsistenkan ikrarnya itu dengan perbuatan-perbuatan sebagaimana orang yang beriman kepada Allah. Orang yang demikian itu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, tatanazzalu dengan kalimat jamak. Jamak itu minimal 3, maksimal tidak terhitung. Ya, ini malaikat turun, para malaikat turun. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kalau dalam pengertian kaidah jamak itu, ya, dalam hitungan itu minimal 3, maksimal tidak terhitung. Orang-orang yang sudah menyatakan aku beriman kepada Allah, Allah adalah Tuhanku, lalu dia tegakkan ucapannya, dia konsisten dengan ucapannya, maka para malaikat ini turun mendekati, selalu membisikkan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu susah,
Jangan kamu khawatir dalam hidup ini. Makanya orang yang istiqomah, yang sudah menetapkan istiqomah itu, meskipun dalam kehidupannya itu biasa-biasa saja, dia tetap menikmati ibadah. Karena ada bisikan dari malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Selalu dibisikkan surga begitu. Bahkan malaikat itu membisikkan, nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami akan menemanimu baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Begitu. Jadi ada semacam anugerah dari Allah. Orang yang istiqomah, orang yang sudah berjanji untuk istiqomah, lalu dia berusaha untuk menjaga keistiqomahan itu, maka Allah menurunkan anugerah tadi itu. Nah, itu mereka adalah yang dibanggakan oleh Allah, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan seperti ini. Nabi mengatakan, kamu jangan seperti si fulan. Dulu dia rajin sholat malam, tapi sekarang dia meninggalkannya. Nah, itu yang Allah tidak suka. Allah tidak senang kepada orang yang seperti itu. Nah, maka dari itu di dalam kitab ini diberi judul, diberi tema, yaitu memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan. Jadi apa yang sudah kita laksanakan di dalam keseharian, maka harus kita jaga. Jadi apa yang sudah kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan, yang diajarkan oleh para guru-guru kita, maka ayo kita jaga. Silaturahim, mengucapkan salam, ya, berbuat baik, dan segalanya termasuk dalam ibadah-ibadah. Ibadah enggak perlu, tidak harus banyak-banyak, ya, bukan tidak perlu, tidak harus banyak-banyak. Yang terpenting adalah istiqomahnya itu. Begitu. Saya dulu juga seperti itu, ya. Waktu awal-awal melaksanakan sholat duha, waktu zaman ngaji itu kan gayane kaya yoyo kae lah, wiridan kabeh disikat kabeh, sholat duha minimal 8 rakaat, nek rodok selo 12 rakaat, zaman seperti itu, ya. Maka dikatakan oleh guru saya, tidak perlu, tidak harus banyak-banyak, ojo akeh, sing penting kowe iso langgeng. Sing paling penting kuwi langgeng. Nah, terus pinten guru yai kula? Wis loro apa papat, cukup. Sing penting istiqomah. Dijanji istiqomah ya, insyaallah. Ya wis 4 rakaat. Berjalan sampai sekarang kalau duha cuma 4 rakaat. Ada orang mengatakan, 8 tuh ganjarane ngene." Enggak, wis saya cukup 4 rakaat saja. Sing penting pokoknya langgeng. Begitu. Ya. Witir juga begitu. Zaman ijek nom-noman ngaji ya. Wayane witir 11 rakaat. Tiru-tiru Kanjeng Nabi. Bar salat Isya, ba'diyah Isya langsung salat witir. Sisi mikir, wah, kabeh wis do balik, aku jek ning gitu ya. Wiridan juga begitu. Ya, diberi ijazah wiridan tiap Jumat. Wiridane sak jam dhewe. Wis ngono ora entuk ubah sikile. Kudu wiridan sampai sak jam baru selesai. Sisi saya mikir, lah ya, masjid wis entek sepi kere aku tok. Enek ditutup masjid kan rasa balik aku. Mulai goyah. Alasannya yang ngono kuwi. Goyah. Ya wis balik meneh
dengan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sederhana, yang sedikit tapi kontinu. Jangan kamu kira subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu nggak ada apa-apanya. Itu dibaca 33 kali, 33 kali, 33 kali, itu nilainya sudah apa namanya, tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Timbangan ini Gusti Allah ini gedine sapiro. Ya, kalau sampai ada orang datang dengan pahala yang seperti gunung, dengan dosa yang seperti gunung, berarti timbangannya itu lebih besar dari pahala dan dosa. Nah, jadi yang terpenting itu apa namanya, menjaga bagaimana kebaikan-kebaikan yang biasa kita kerjakan itu tetap lestari, tetap istiqomah, gitu ya. Saya kira cukup seperti biasa. Kalau yang ingin bertanya seputar apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada hal lain di luar tema ini yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Atau juga seperti biasa lewat Ustadz Hilal yang insya Allah beliau ini MC di sini terakhir, ya. Jadi besok sudah tidak di sini lagi karena beliau akan fokus, kita doakan akan fokus untuk menggapai S3 di UIN Wali Songo. Kita doakan semoga semuanya diberikan kemudahan, lancar, sesuai dengan target waktunya. Terima kasih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Habib, seseorang ketika melakukan suatu amal kebajikan gitu, pasti selalu mendapatkan yang namanya istiqomah seperti itu. Tapi seringkali apalagi kita ini bertanya sebagai kita para penghafal Al-Quran, misal contoh murojaah itu ditarget sehari 5 juz misalnya, pasti ada aja gangguan, entah itu tiba-tiba ada acara mendadak dari atasan atau dari teman meminta bantuan dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat kadang kita itu pengen mengutamakan istiqomah, tapi di samping itu ada sesuatu yang harus kita kerjakan seperti itu. Lantas kiat-kiat bagaimana sih trik biar kita itu tetap istiqomah tanpa meninggalkan sesuatu yang memang harus kita lakukan. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayaknya saya memulai jawaban ini dengan sabda Nabi yang mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jadi manakala Allah cinta kepada hambanya, maka Allah mengujinya. Kasus yang ditanyakan ini kan terkait dengan ujian. Kayak moco enak-enak budang, kayak moco enak-enak mules. Ini kan ujian. Ujian bagaimana dalam murojaahmu, bagaimana dengan targetmu, bagaimana orang hidup ya dengan rintangan yang bisa berhasil. Karena manusia hidup yang tanpa rintangan itu tidak berkualitas. Jadi ujian itu sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya, karena Allah sedang ingin mengangkat derajat kualitas dari hamba yang dicintainya itu. Jadi ujian itu jangan dijadikan satu alasan untuk kita gagal. Ya. Misalnya tadi murojaah harus 5 juz, baru 2 juz disuruh ini, enggak apa-apa.
Ya, selesaikan kerjaan itu dan murjaah dilanjutkan lagi. Begitu. Jadi ketika ada tantangan, ketika ada ujian, kita harus lebih gigih lagi. Nah, lebih gigih itu adalah memompa mental yang berkualitas. Begitu. Jadi jangan lari dari ujian. Ketahuilah ujian itu adalah meningkatkan kualitas kalian. Ya, tanpa ujian kalian tidak berkualitas. Begitu. Mau ngaji mulus-mulus tok, nggak ada nilainya itu. Tapi kalau ada ujian, maka manusia yang paling berat diuji adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau tumbuh menjadi manusia yang paling kokoh ya di jagat raya ini, manusia yang paling tangguh di jagat raya ini, karena beliau diuji dari mulai dalam kandungan sampai itu. Nah, jadi semakin ada tantangan, semakin kita ini harus mulai menambah semangatnya itu. Ya, jadi jangan mensikapi, ya tadi saya katakan, jangan ujian itu dijadikan alasan gagal. Walaku marak gini, jangan. Ya, tetap pokoknya hasilnya itu, endingnya kamu harus berhasil. Begitu. Nanti kalau sudah sama-sama hasil, banyak cerita orang-orang di pondok ya yang dia berkhidmah kepada gurunya, yang lain pada ngaji, dia nyuci piring, dia nganter anaknya kiai sekolah dan sebagainya, tapi justru yang jadi malah ini. Begitu. Karena ilmu itu ya, kalau istilah di pondok itu ada istilah futuh ya. Kalau akal sudah terbuka ya, orang sambil niup kompor api, dengar suara-suara nadom itu bleng malah sing nadom ki ora apal-apal. Itu kalau futuh dalam bahasa pondok itu ya, itu mutlak, semua itu butuh futuh. Begitu. Kadang-kadang seperti itu ya, yang ngapal ke ngono kuwi malah ora apal-apal. Tapi begitu yang ini dibuka akalnya oleh Allah, maka bleng ilmu itu kayak seperti orang-orang yang dalam pengertian ilmu laduni ya. Ilmu laduni itu kalau kisahnya misalnya Imam Syafi'i itu dulu kalau belajar itu menulis di tulang-tulang sapi, tulang-tulang unta, dia bersihkan terus ditulis sampai entek, golek tulang kangelan begitu, saking setiap hari. Nah, akhirnya apa? Karena sudah tidak mendapatkan itu, dia gunakan tangan kirinya tulis. Kalau sudah penuh dihapus, sudah masuk di dada. Itu laduni, sudah terbuka. Aja mbok tiru sih ya, mbok tiru ngene, mbok usap-usap ya wis dedel ya tetap dedel gitu ya. Imam Syafi'i seperti itu, karena apa? Sudah yang namanya futuh itu seperti itu ya. Yang intinya adalah semangat. Walaupun kalian diuji, wah aku dikongkon ngene, kon pindah ning kene, gak enak ngene, kon pindah kono, enggak masalah. Ya. Karena ilmu itu kalau sudah masuk, saya kira gitu, ya. Masih ada lagi? Ayo. Gak ada yang buat BA. Habis baterai saya yang tanya dulu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faktor apa saja yang membuat seseorang itu membatalkan futuh? Jadi kalau tadi disebutkan karena dia berkhidmat kepada kiai, apakah ada lagi faktor-faktor yang lain membuat seseorang itu futuh? Terima kasih.
Futuh itu bisa datang dari berbagai jalur, ya. Ada futuh yang hikmah dan dengan gurunya, ada yang takdim dengan orang tuanya, begitu. Ada yang dengan keyakinan, ya, dengan keyakinan. Jadi banyak jalan, yang intinya adalah orang yang mendapatkan futuh itu adalah orang yang bisa mengetuk hati Allah. Ya, ini istilah. Jadi bukan Allah punya hati. Jadi yang bisa mengetuk hati Allah itu akan diberikan futuh. Nah, penilaiannya Allah itu disebabkan macam-macam tadi itu. Ada yang khidmah dengan gurunya, takdim dengan orang tuanya, ya, kemudian menolong dan sebagainya. Itu nanti bisa mendapatkan futuh. Jadi banyak hal lah. Makanya orang kalau ngaji itu mungkin perlu belajar. Kalau saya di pondok itu ada di ta'lim muta'alim itu, ya, itu kaidah-kaidah di dalam ngaji itu dibahas tuntas, sehingga santri itu harus begini, harus begini, harus begini, begitu, ya. Termasuk harus fokus, tidak boleh main HP, ya. Kemarin saya dengar Habib Lutfi mengatakan kepada salah satu kiai di pondok, pokoknya ono santri dolanan HP tokke wae, percuma, begitu. Santri mainan HP percuma, nggak bakal jadi, karena itu merusak akal. Kata Habib Lutfi seperti itu. Boleh sekali waktu, sebulan sekali untuk menghubungi keluarga. Jadi di sini yang namanya santri itu harus fokus untuk gitu. Santri kok pacaran tok wae, percuma, nggak jadi nanti, ya. Santri kok gawani keluyuran tok wae, itu nggak bakal berhasil itu. Jadi yang namanya santri itu harus fokus. Itu kata Habib Lutfi seperti itu. Ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.